Yang kedua, ini terkait dengan ajaran Imam Syafi'i yang mulai ditinggalkan, yaitu haramnya musik. Itu di kitab ulama ya, banyak banget kitab fikih khususnya ya, itu dibahas dengan tuntas, mau 4 mazhab, mau itu Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah atau karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di situ disebutkan tentang masalah musik. Nah, yang pertama tentang masalah musik ini dalilnya ya, jamaah yang dirahmati Allah, semua sama mengacu pada dalil surah Luqman ayat 6. Surah Luqman ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa atau fayattakhidhaha huzwa. Nah, jamaah dirahmati Allah, ini artinya apa? Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, dan ada di antara manusia yang mereka mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Lahwal hadits itu perkataan yang tidak berguna. Liyudilla an sabilillah bighairi ilm, tujuannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, fayattakhidhaha huzwa, tanpa pengetahuan, dan untuk digunakan jalan Allah itu untuk diolok-olok gitu. Jadi dipergunakan jalan Allah untuk olok-olokan. Nah, ini dalil yang pertama berkenaan dengan musik. Oke. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun al-hirab wal harirab wal khamr wal ma'azib. Akan datang masanya dari umatku ya, akhir zaman gitu, akan tiba waktunya nanti dari umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghalalkan zina, yang menghalalkan kain sutra, yang menghalalkan khamr, dan yang menghalalkan alat-alat musik. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini dalilnya. Dalil dari surat Luqman ayat 6, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW ada di Sahihul Bukhari. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang bagaimana pandangan dari para ulama madhab? Yang pertama, kita perhatikan dari madhab, nanti Imam Syafi'i kita simpan dulu ya. Dari madhabnya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, Masya Allah, wa yajuzu bai'ul alatil malahari ya, malahi, wa yajuzu bai'ul alatil malahi minal barbati wa tibli wal bizmar wa duf wa nahwi dzalika inda Abi Hanifah. Boleh menjual alat-alat musik seperti barbat. Barbat itu sejenis kecapi, alat musik kecapi. Yang kedua, wati beli itu gitar ya, seperti gitar atau yang sejenisnya. Wal mizmar seluling, waduf rebana yang gendang ya, yang berlubang bawahnya. Wa nahwi dzalika inda Abi Hanifah, dan yang sejenisnya itu dibolehkan menjual alat-alat musik. Kalau bapak-bapak saudara searching di Google, hampir rata-rata mengharamkan musik. Karena udah banyak yang mengharamkan musik, maka kali ini izinkan saya untuk yang menghalalkannya dulu ya, yang menghalalkan. Karena kalau di searching pasti banyak yang mengharamkan. Yang menghalalkan pertama ini Imam Abu Hanifah. Tadi sudah dijelaskan menjual alat-alat musik itu dibolehkan di sisi Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik, anna madhhab Malik ibn Anasin, sesungguhnya dalam madhab Imam Malik bin Anas, ibahatul gina'i bil ma'azif, bahwa dalam madhab Malik atau Malikiyah boleh nyanyi, boleh alat musik. Jadi boleh nyanyi, boleh alat musiknya. Kemudian Ibnu Hazm ya,
mohon maaf, Imam Syaukani mengutip dari imam, ya, ulama madhab. Beliau mengatakan nih, kata Imam Syaukani, lam a'lam fi kitabillah wala fi sunnah haditsan sorihan fi tahrimil malahi. Saya tidak tahu atau tidak terdapat keterangan dari Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah, atau hadis yang sahih, yang sorih, yang jelas tentang pengharaman alat musik atau musik. Nah jamaah, kalau madhab zahiri sama juga nih, kan dia tekstual nih. Bahkan madhab zahiri menafsirkan ayat surat Luqman ayat 6 itu untuk orang-orang kafir, bukan orang-orang mukmin, bukan orang Islam. Dari surat Luqman, wa minan nasi ma yashtari lawal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm fayattakhidhahu huzwa. Itu ayat untuk orang kafir. Karena orang kafir itu suka sekali mengolok-olok, mengejek daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hazm yang aliran tekstual. Jadi surat Luqman itu untuk orang kafir. Ya, peringatan bagi orang-orang kafir. Nah, jemaah yang Allah muliakan, kemudian yang berikutnya, mari sama-sama kita simak tentang musik ini dari para sahabat. Jadi ternyata para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu ada yang menghalalkan musik, ada yang menghalalkan nyanyi. Para sahabat, para tabi'in. Cuman memang kan yang menonjol itu yang mengharamkan. Kita ambil contoh misalkan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu salah satu sahabat yang menghalalkan musik dan alat musik. Contoh, Abdullah bin Zubair di rumahnya itu ada budak wanita. Kemudian ada gitar. Lalu Ibnu Umar datang nih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma datang ke rumah Abdullah bin Zubair. Nanya Ibnu Umar, "Apaan ini?" Ya, "Apaan ini?" Maka Abdullah bin Zubair menjawab, "Ada ya mizanus Syam." Ini alat musik dari Syam. Kata Abdullah bin Zubair apa? Alat musik ini untuk menseimbangkan akal. Gitu, sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, bukan sembarang sahabat. Ya, ini termasuk sahabat yang luar biasa. Kemudian juga ada sahabat Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga salah satu sahabat Nabi yang menghalalkan musik. Masya Allah, banyak banget kalau disebutin sahabat satu persatu yang menghalalkan musik, nyanyi, musik dan seterusnya. Nah jemaah yang Allah muliakan, kita ambil contoh lagi. Ternyata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengarkan nyanyian dari seorang budak wanita nyanyi. Karena katanya dia bernadar kalau Rasul pulang dari perang dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak terluka, maka nadar seorang budak wanita ini mau nyanyi di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nyanyi itu. Ya. Kemudian Nabi bilang, kalau nadar tunaikan. Pertanyaan begini jemaah. Kan kalau nadar pasti itu sesuatu yang dibolehkan dong. Bukan yang maksiat. Seandainya musik maksiat, seandainya musik haram, maka Nabi nggak akan mengizinkan dia bernadar dengan nyanyi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, Bapak, saudara. Rasulullah, Rasul dengerin nyanyi sampai habis. Nyanyian budak itu didengerin oleh Rasulullah dan Rasul tidak melarangnya. Bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga punya budak kan, juga nyanyi di depan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tahu nggak? Ketika ibunda Aisyah lagi dengar nyanyian, bapaknya datang, Abu Bakar As-Siddiq
Nyanyian apa nih? Nyanyian setan ini di rumah Rasulullah. Rasul bilang, biarkan Abu Bakar, teruskan mereka menyanyi. Abu Bakar bilang itu nyanyian setan ini, nggak boleh ini nyanyian setan ada di rumah Rasulullah. Tapi dibiarkan oleh Rasulullah. Kalau kemunkaran pasti sudah diberantas oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi biarkan Abu Bakar, biarkan, teruskan. Gitu jemaah. Jadi berkenaan dengan musik ini jemaah yang dirahmati Allah, kalau bapak-bapak sudah mau cari, betul-betul cari, banyak banget sahabat Nabi yang menghalalkan musik dan alat musik, ya, musik dan alat musik. Makanya diikutin oleh tadi Imam Abu Hanifah, kemudian diikutin oleh Imam Malik, nah Imam Syafi'i jemaah. Nah kalau Imam Syafi'i kan di sini disebut haram, ya, di meme ini haram. Musik, ajaran Imam Syafi'i yang mulai ditinggalkan adalah musik ini haram. Jamaah, sebenarnya Imam Syafi'i itu justru lebih moderat. Moderatnya di mana? Tergantungnya alat musiknya dipakai, digunain buat apa gitu. Kalau ya jadi sama seperti pisau lah gitu. Pisau itu kalau dipakai buat yang jahat ya jadi haram. Kalau dipakai buat potong kambing yang baik-baik lah gitu, bisa aja boleh. Jadi Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa kalau alat musik ini dipakai untuk justru melalaikan, dipakai justru untuk fitnah gitu dan seterusnya, baru nggak boleh. Tapi kalau alat musik dipakai untuk yang baik boleh. Taib jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini nggak benar ya kalau misalnya haram daripada musik yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jamaah, bagaimana sikap Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menghukumi makruh. Ya, Imam Syafi'i menghukumi makruh berkenaan dengan musik, itu pun dilihat alat musiknya digunakan untuk apa. Baik jamaah yang dirahmati Allah, para ulama mazhab telah berpendapat demikian. Mari kita lihat. Kan alat musik dan musik ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Kan gitu. Yang disepakati jamaah, yang disepakati ini tentang musik dan alat musik. Yang pertama, di dalamnya ada kemunkaran. Jadi kalau musik dan alat musik di dalamnya ada kemunkaran, maka ulama semua sepakat haram hukumnya. Kalau ada kemunkaran, contoh kemunkaran apa sih? Jangan dirahmati Allah. Misalnya judi, ada judi di situ, ada zina di situ, ada minuman keras di situ, penyanyinya minuman keras, kemudian mengajak kepada penontonnya juga minuman keras, haram. Ulama sepakat semua, musik jenis ini itu haram, karena di dalamnya ada kemunkaran. Yang kedua, ulama sepakat tentang musik ini bila mana di dalamnya itu ada fitnah. Ada fitnah. Misalnya apa ada fitnah? Misalnya mohon maaf, musik disetel berbarengan dengan azan. Itu kan fitnah. Ini nggak benar kan? Masa orang lagi azan kemudian disetel musik gede-gede? Gitu. Ini fitnah jamaah. Kemudian juga ada wanita yang nyanyi, bidu wanita yang pakaiannya serono, yang pakaiannya bisa memancing birahi laki-laki, haram itu. Musik-musik yang jenis kayak begitu. Ini ulama sepakat, gak ada perbedaan. Gitu jamaah yang dirahmati Allah. Nah yang tidak ada perbedaan, yang ada perbedaan bila mana tadi yang keluar daripada yang dipersisihkan. Ya kan? Misalnya nih bapak-bapak, saudara habis kerja dari pagi sampai malam kan capek tuh. Capek banget. Nah, pengen misalkan relax gitu, bisa dengar musik. Kan begitu? Kan dengar musik saat itu nggak ada kemunkaran, nggak ada fitnah. Kan gitu ya? Nah, silakan jamaah dirahmati Allah. Itu berkenaan dengan musik gitu. Jadi ada para sahabat dan ulama yang membolehkan. Nah kalau tadi kan dalilnya masih umum. Memang ayat-ayat tentang musik itu nggak ada yang eksplisit, nggak ada yang khusus.
semua. Hadisnya juga umum ini tadi. Akan datang satu saat nanti orang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan apa tadi? Minum-minum keras, terus menghalalkan alat-alat musik. Jadi masih umum, belum khusus. Makanya tadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah ya membolehkan rinci menjual alat musik tuh bahkan, masya Allah. Nah kalau nggak boleh alat musik itu nggak boleh dijual dong, kan begitu jamaah. Nah ini tentang musik. Jadi memang dari dulu sampai sekarang pasti yang namanya musik itu akan terus terjadi perdebatan sampai kiamat. Dari ulama dulu sampai ulama sekarang itu akan saja berdebat. Nah tapi ulama kontemporer di kebanyakan ya tidak menyukainya karena khawatir lalai gitu, khawatir lupa. Makanya yang ketiga tadi, alat musik yang apa tadi nih, yang disepakati yang haram tadi apa nama, di dalamnya ada kemungkaran. Yang kedua apa, ada fitnah. Yang ketiga melalaikan kewajiban. Itu ulama sepakat musik yang model demikian haram. Tapi kalau nggak ada tiga ini nih, bapak-bapak dengerin musik gitu ya, nggak ada yang ketiga ini, nggak ada kemungkaran di dalamnya, nggak ada fitnah di dalamnya, terus nggak melalaikan kewajiban, boleh. Begitu. Ya, itu yang disepakati gitu ya tentang musik. Jadi memang tentang musik ini dalil-dalil umum, sehingga ada ruang bagi para ulama berbeda pendapat. Clear ya jamaah yang dirahmati Allah tentang musik. Jadi kalau saya pribadi itu melihatnya dari sisi syair. Dari sisi syair, bagus nggak syairnya ini? Jangan sampai kita dengerin musik syairnya justru makin kita syahwatnya atau ya, bisa melakukan perzinahan gitu. Kan ada kan syair-syair lagu itu yang mohon maaf ya porno, jorok gitu ya, yang mengajak kepada perzinahan gitu. Nah ini nggak bagus syairnya. Tapi kalau syair penyemangat, dulu juga waktu haji Umar bin Khattab itu nyanyi. Tapi nyanyi biar semangat. Bapak-bapak saudara nyanyi kan dari kerja mungkin biar semangat, nyanyi yang semangat atau nyanyi yang memang betul-betul bisa membuat kita semangat gitu jemaah. Ya, yang kan kerja suntuk itu. Dan musik itu jemaah itu fitrah jemaah. Fitrah. Jadi orang umumnya itu suka di dunia ini dengan musik. Apalagi yang baru datang apa namanya nih, yang mau datang udah datang, saya nggak tahu dah tuh. Saya dengar namanya aja baru nih. Apa namanya tuh? Biasanya baru dengar tuh. Ini zamannya siapa nih kalau kalian? Ya, saya nggak kenal tuh, nggak tahu tuh. Apa ini? Ternyata masya Allah ada yang ya Allah Robbi. Jadi ada kakak itu katanya mau minjem duit ke adiknya buat modal nikah 17 juta. Itu adiknya boleh nabung, dikasih pinjam karena buat modal nikah. Ternyata bukan buat modal nikah, buat nonton ituan. Iya kan? Sama buat pacarnya. Kata adiknya, kakak nggak kasihan sama kami apa? Cuman buat gitu sampai habis belasan juta itu, masya Allah. Jadi Indonesia kayaknya mah banyak yang kaya deh. Soal satu tiket 11 juta, saya kaget banget. Ya Allah ya Rob, dicari itu di WA grup itu, saya lihat di sosial media itu banyak keluarga-keluarga pada berebut untuk tiket itu. Ya Allah Rabbi, ini jamaah ada yang sana ya? Saya belum tahu di kapan sih acara. Saya nggak tahu kapan acara, nggak tahu di mana acara, nggak tahu, pokoknya baru sepintas aja lah gitu ya. Sepintas terus heboh. Ada yang habis pinjem buat modal nikah ternyata buat beli tiket itu gitu jemaah. Nah ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau ulama kontemporer mereka mengambil kehati-hatian. Jadi kalau bapak-bapak misalnya mau tetap dengerin Al-Quran, boleh, lu bagus banget gitu, Quran terus bagus gitu ya. Tapi bagi orang yang mau mungkin rehat, mau refresh kali-kali gitu dengerin musik silakan. Yang penting musiknya itu tidak mengajak kepada yang tadi pornografi, pornoaksi atau mengajak kepada perzinahan ya. Waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir karena masih banyak dan kita bersambung ya. Mohon maaf ya, ini saya sampaikan lagi, ini ajaran Imam Syafi'i yang boleh ditinggalkan yaitu haramnya rokok. Berat ini. Tapi saya sampaikan aja nih karena kan emang
ini harus dibahas gitu. Karena judul kita adalah menyimak hukum Islam gitu, sesuai dengan bimbingan ulama madhab. Ini yang terakhir karena masih banyak, nanti kita bahas lagi yang kan ada 9 nih, paling yang keempat dan seterusnya kita bahas di mana akan datang.